warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di podcast 154. Jalan-jalan ke Bali. Pulangnya membawa buah naga. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang guru matematika di sekolah Nurul Mutakin, yakni Pak Teten Sapari. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Apa kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Sibuk mengajar tentunya, kemudian yang kedua sedang ada pelatihan kemarin selama 1 minggu. Yang ketiga juga mengisi pelatihan di beberapa sekolah, karena Bapak adalah seorang pria panggilan ya, dipanggil oleh beberapa sekolah untuk sharing dan berbagi. Sibuk sekali ya? Ya begitulah, menjalani kehidupan. Tema kali ini yakni membahas kurikulum merdeka. Menurut Bapak, apa sih kurikulum merdeka itu? Baik, kita bawa dulu ke filosofisnya ya. Jadi kurikulum itu artinya dari bahasa kurerek ya, artinya adalah lintasan berlari. Kalau kita lihat, Naila pernah ke Kerkop atau ke apa yang di Cibulu tuh, tempat lari itu ya. Nah, ada berapa jalur lari di tempat lari tersebut? Gak pernah, Bu. Oh, gak pernah. Pantesan agak sabi ya. Jadi kalau kita lihat ke tempat lari itu minimal ada 7 atau 9 lintasan lari. Artinya adalah setiap orang dapat memilih mau berlari di lintasan yang nomor berapa begitu. Nah, itu juga makna dari kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menyediakan lintasan yang beragam untuk siswa dalam belajar. Jadi guru tidak memaksa siswa untuk belajar dalam satu lintasan, tapi ada beberapa lintasan. Nanti bisa memilih. Misal Naila mau di lintasan cepat, sprint boleh. Mau di yang slow juga boleh. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan anaknya. Begitu Naila. Keren ya, bisa kepikiran gitu tentang cepat lambatnya. Bagaimana cara penerapan kurikulum di sekolah? Baik, secara formal pemerintah sudah menyediakan 3 jalur sebetulnya. Pertama adalah namanya jalur mandiri belajar. Kedua jalurnya mandiri berubah. Ketiga baru mandiri berbagi. Nah, mandiri belajar artinya adalah sekolah mampu menggunakan kurikulum yang ada, baik itu kurtilas, kurikulum darurat, tetapi menggunakan prinsip kurikulum merdeka. Yang kedua adalah namanya mandiri berubah. Nah, ini berarti sekolah mulai menerapkan kurikulum merdeka dengan perangkat ajar yang disediakan. Sudah ada contohnya yang dari PAUD, SD kelas 1, kelas 4, kelas 7 SMP, dan kelas 2 SMA. Yang ketiga baru mandiri berbagi. Nah, ini seperti sekolah kita, sekolah penggerak, sudah merancang sendiri perangkat ajar yang dilaksanakan di sekolah. Maka itu ada levelnya, ada 3 level: mandiri belajar, kedua mandiri berubah, ketiga mandiri berbagi. Jadi ada 3 level cara menerapkannya. Tentu dimulai dengan pelatihan dan perubahan mindset dari guru dan kepala sekolahnya. Jadi menggerakkan mindset pada para murid gitu. Betul. Jadi kurikulum ini dimulai dengan merubah mindset ya. Nanti ada mindset, skill set, dan tool set. Di dalam kurikulum merdeka ada yang disebut profil contoh penerapannya seperti apa? Baik, mungkin yang Naila maksud adalah profil pelajar Pancasila ya, betul. Ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Naila? Sudah tahu? Belum. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Pertama bagaimana bertakwa, yang kedua bernalar kritis, ketiga kreatif, keempat mandiri, kelima bergotong royong, keenam berkebinekaan global. Nah, nanti penerapannya adalah ada yang masuk ke dalam pelajaran, ada yang khusus di kokurikuler, namanya P5. Tahu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dulu kan kita sudah ada tuh proyek yang alat penjernih air, itu P5. Ada lagi proyek manasik haji dan sebagainya. Itu yang di kokurikuler.
Tapi juga ada yang masuk terintegrasi dalam pembelajaran, itu guru yang menentukan, jadi langsung masuk ke dalam pembelajaran. Jadi begitu, caranya ada dua tadi. Pertama yang khusus, kokurikuler dengan P5-nya, dengan project. Yang kedua yang terintegrasi dalam mata pelajaran. Ini tiap guru merancangnya dalam modul ajar yang dia susun, begitu Nail. Mungkin guru juga harus ikut kreatif, murid juga harus ikut mengikuti para guru. Betul, harus kreatif ya. Kolaborasi ya intinya. Menurut Bapak, ada sesuatu yang perlu dikembangkan lagi gak dalam belajar ini? Dalam kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, dalam kurikulum ini ada sedikit perbedaan ya, bagaimana cara pemerintah menerapkannya di sekolah. Kalau dulu di kurikulum sebelumnya suka ada pelatihan tuh berminggu-minggu biasanya. Nah, sekarang tidak ada pelatihannya khusus kecuali di sekolah penggerak. Jadi pemerintah pada tahun ini menggunakan platform PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Jadi guru-guru diminta untuk aktif belajar secara mandiri. Nah, ini merupakan kelebihan sekaligus kelemahan dari kurikulum ini. Kelebihan karena secara anggaran lebih hemat, tidak perlu ada anggaran khusus. Kemudian yang kedua, guru bisa lebih merdeka memilih dia mau belajar yang mana dulu. Tetapi sekaligus dia pun menjadi kelemahan. Kelemahan karena guru-guru di kita, mohon maaf ya, masih ada sebagian yang jangankan harus membuka PMM begitu ya, ikut di kelas langsung saja masih terkendala banyak hal. Maka kendalanya adalah bagaimana di penguatan kesepakatan, penguatan motivasi guru untuk belajar secara mandiri. Jadi kelemahannya adalah di pelatihan, ini yang masih kurang menurut saya. Mungkin bisa ada event khusus dari pemerintah, ada pelatihan khusus, pengibasan boleh juga dari sekolah penggerak kepada sekolah lain yang dilakukan secara merata. Jadi diharapkan guru-guru atau sekolah yang belum menerapkan kurmer dapat belajar dengan lebih serius dan lebih khidmat sehingga bisa menerapkan kurikulum di sekolahnya. Begitu Naila. Untuk kali ini guru-guru mungkin masih kekurangan, tapi semoga saja untuk kedepannya bisa lebih baik. Itu ya, betul. Itu doa kita ya untuk guru-guru kita. Pengalaman Bapak saat ada perubahan kurikulum, ada hal positif atau negatif gitu? Baik, sekolah kita mulai shifting, mulai berubah tahun 2021, tepat setelah COVID, setelah pandemi. Jadi anak-anak yang masuk kelas 7 itu, yang sekarang kelas 9 adalah anak-anak anak-anak korban COVID. Jadi mereka yang mengalami lost learning masuk ke sekolah, kemudian ikut belajar online dan langsung masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, itu adalah hal yang menjadi tantangan. Bagaimana anak-anak yang memiliki lost learning tapi masuk ke kurikulum baru. Ini menjadi tantangan tersendiri di sekolah kita pun sama demikian. Ada adaptasi yang tidak sebentar, gitu ya. 1 tahun kalau tidak salah kita masih adaptasi, menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada, perangkatnya, cara mengajar juga berubah. Yang kedua positifnya adalah di kurikulum ini anak-anak saya lihat lebih happy, lebih bahagia. Kayak kemarin di PTS, senang tidak nilai PTS yang kemarin? Senang, soalnya gampang. Kenapa senang? Karena kan udah terbiasa ngedit juga, jadi pas ngedit udah sat-set aja gitu. Nah, kan biasanya kan PTS itu tegang ya, nulis ngerjain soal. Ini kan enak ya dengan berupa project. Nah, ini salah satu dari keunggulan di kurikulum Merdeka ini. Jadi anak-anak lebih antusias, lebih senang, lebih menarik. Itu kelebihan dari kurikulum ini. Lebih simpel gitu ya, lebih mengerti tentang para murid. Betul. Belajar memahami murid ya begitu. Pada saat penerapan awal, apakah ada kesulitan ketika menerapkan kurikulum Merdeka? Baik, tentu ada ya, karena tadi diawali dengan kondisi pasca pandemi, pasca COVID, kemudian kita guru disebutnya itu namanya komite pembelajaran. Kita tuh dilatih selama 10 hari dan daring. Nah, maka pasca pelatihan ini ada beberapa hal yang menjadi kendala. Dulu saya masih ingat, diantaranya adalah melaksanakan asesmen diagnostik. Itu masih kebingungan. Ketika pelatihan dituntut untuk melaksanakan itu, setelah selesai pelatihan kebingungan karena referensi tidak ada. Karena kita sekolah penggerak angkatan pertama, maka belum ada contoh. Maka itu yang menjadi kendala pada waktu itu. Dan kita merubah mindset pada waktu itu, jangan mencari contoh, tapi buatlah diri kita menjadi contoh untuk sekolah yang lain. Itu menjadi prinsip kita pada tahun 2021.
Keren ya. Pada pinter-pinter gitu. Pak Teten juga pinter banget. Ya, seperti Naila ya. Amin. Ada sesuatu yang ingin disampaikan buat siswa-siswa plus SMP plus Nurul Mutakin? Untuk semua siswa, alhamdulillah sekolah kita adalah sekolah angkatan pertama di sekolah penggerak. 12 sekolah yang dulu berani mengambil tantangan untuk berubah kurikulum. Dan hari ini kita bisa melihat perubahan ada di sekolah kita. Mungkin belum spektakuler seperti sekolah yang lain, tapi saya rasa sudah ada di track yang tepat. Oleh karena itu, kalian beruntung menjadi orang-orang pertama yang mencoba kurikulum ini, di mana sudah merasakan berbagai kelebihannya. Maka jangan putus semangat, terus berkarya. Kemudian tuangkan ekspresi kalian, keinginan, minat bakat kalian nanti dalam P5. Nanti kalian bisa memilih mau temanya apa, mau bagaimana cara detailnya juga. Ekspresikan keinginan bakat kalian dalam pembelajaran sehari-hari di kelas ya, agar kalian menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Pengalaman paling berkesan ketika mengajar di SMP plus Nurul Mutakin itu apa? Nah, tadi kembali ke tahun 2021. Ketika kita selesai di kelas sekolah penggerak, di pelatihan disuruh untuk membuat asesmen diagnostik dan ternyata tidak ada contoh. Maka kita tadi merubah mindset dari yang tadinya mencari contoh kemudian menjadi contoh. Saya ulang, dari tadinya mencari contoh berubah menjadi contoh. Maka kita kemudian mulai merancang asesmen diagnostik sendiri, dikembangkan sendiri, mengkaji literatur, dan tahun 2022 kita sudah membuat aplikasi sendiri, dan dengan aplikasi itu membawa saya menjadi finalis guru inspiratif tingkat nasional tahun 2022. Mungkin tidak selalu mencari contoh, tapi bisa menjadi contoh orang lain gitu. Betul. Jadi bersama dengan Naila ya, kalau mencari yang sempurna tidak akan pernah ada, tapi jadilah orang yang sempurna. Nanti akan mengundang orang lain untuk menyempurnakan. Ya. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama-sama. Itulah jawaban-jawaban dari seorang Bapak Teten yang luar biasa, dengan jawaban-jawaban yang sangat memotivasi ya, yang keren tentang kurikulum merdeka. Sekarang kita berada di akhir penghujung. Kita tutup dengan sebuah Carmina. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekian dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.